Seorang anggota Kongres perempuan sangat-sangat tersinggung ketika seseorang berani mengungkapkan kebenaran. Dan sekarang dia mengamuk di Kongres. Yang menurutku benar-benar lucu melihat seorang wanita dewasa diberitahu sesuatu secara langsung lalu benar-benar panik. Ini adalah jenis hal yang memang diciptakan untuk internet. Dan ingat, wanita ini dipilih oleh masyarakat. Mereka berpikir bahwa dia adalah representasi akurat dari rakyat Amerika, yang pada dasarnya saja sudah cukup memalukan. Belum lagi fakta bahwa dia diketahui memiliki afiliasi dengan entitas teroris. Afiliasi yang sudah diketahui. Bagaimanapun, dia bukan hanya bahan tertawaan di internet, karena dia tidak bisa menerima seseorang yang mengatakan kebenaran langsung di depannya, yang pada dasarnya saja sudah luar biasa. Dia juga sedang mencoba mendorong sebuah mosi saat ini, yang sendiri saja sudah sangat lucu. Dan kalau kalian belum tahu siapa yang sedang saya bicarakan, kita sedang membicarakan satu-satunya, yang mengerikan, memalukan, diduga pendukung teroris, Rashida Tlaib. Tonton ini sendiri. Kalian pasti akan tertawa karena aku sudah tertawa sepanjang pagi. Kerja bagus untuk pria ini yang telah memanggilnya secara langsung. Jelas, Hizbullah adalah organisasi teroris. Dari wanita lembut dari Michigan dan para anggotanya adalah pembantai yang, kamu tahu, kamu suka bergaul dengan mereka sampai batas tertentu. Tidak ada negara yang bisa sepenuhnya berdaulat ketika sebuah kelompok bersenjata beroperasi di luar otoritas pemerintah terpilihnya. Maaf, apakah kita jadi sedikit emosional? Tuan-tuan, sidang akan ditunda. Tuan-tuan, kita akan menunda. Maaf, apakah kamu jadi sedikit emosional? Jadi dia di luar sana berkata, kamu mendukung teroris sungguhan, itulah yang dia lakukan. Dan kita akan melihat lebih banyak tentang itu sebentar lagi. Jika kamu tidak percaya padaku dan tidak mau mempercayai kata-kataku, tapi dia di luar sana berkata, kamu mendukung terorisme. Dan dia seperti, maaf sekali, apakah aku jadi sedikit emosional? Dan aku setuju dengan ini karena, ya, wanita ini menjadi emosional. Karena itu satu-satunya hal yang dia pikirkan, perasaannya dan bukan otaknya. Dan jika dia benar-benar menggunakan otaknya, dia akan tahu bahwa mendukung teroris itu buruk. Ya, mendukung teroris itu buruk. Saya benar-benar percaya Anda membela mereka. Ya, Anda membela teroris setiap hari. Sidang harus tertib. Membela rezim teroris setiap hari dari Nyonya Jenny dari Michigan. Sidang akan segera. Oke, mari kita tonton rekaman saat dia benar-benar panik, di mana kamu bisa melihat wajahnya. Karena itu, sungguh sangat menghibur. Dan Bongino, yang akhirnya kembali, syukurlah kepada Tuhan. Karena dia adalah orang yang berpikiran rasional di dunia yang sudah benar-benar gila. Mari kita lihat apa yang dia katakan tentang seluruh kisah ini, yang benar-benar menghibur. Situasi kacau baru saja terjadi di lantai DPR beberapa saat sebelum acara antara anggota Kongres Max Miller dari Ohio dan Rashida Tlaib. Lihat ini. Hezbollah adalah organisasi teroris. Dari wanita terhormat dari Michigan dan para anggotanya adalah pembantai yang Anda tahu suka Anda ajak bergaul sampai batas tertentu. Anda membela teroris setiap hari. Sidang akan ditertibkan. Membela rezim teroris setiap hari. Itu adalah serangan langsung terhadap karakter saya. Saya mohon agar dilakukan pemungutan suara untuk mencabut kata-kata tersebut. Tuan-tuan dari Ohio, silakan duduk. Lihat ya, lihat Ilhan Omar di latar belakang. Lihat betapa tidak nyamannya dia. Itu benar-benar lucu. Kalian melihat ini, kalian melihatnya. Serangan terhadap karakter saya. Saya mohon agar dilakukan pemungutan suara untuk mencabut kata-kata tersebut. Tuan-tuan dari Ohio, silakan duduk. Itu adalah serangan terhadap karakter saya. Saya mohon agar Anda mencabut kata-kata tersebut. Apakah itu serangan terhadap karakter Anda jika itu benar, Rashida Tlaib? Apakah begitu? Karena menurut saya, itu hanya seseorang yang mengatakan kebenaran tentang karakter Anda, yang memang buruk. Jadi agak mudah untuk menyerang, jika Anda mengerti maksud saya. Apakah anggota Kongres Miller bersikap tidak adil kepada anggota Kongres Tlaib? Dan Ingat, Dan Bongino adalah mantan kepala FBI. Jadi dia mungkin sedikit tahu tentang apa yang dia katakan. Hanya sedikit saja. Tidak adil. Maksud saya, mereka adalah orang-orang yang melabeli Donald Trump sebagai Nazi. Sementara mereka mencalonkan seseorang yang benar-benar memiliki lambang Nazi yang ditato di dadanya. Maksud saya, orang-orang ini pantas mendapatkan apapun yang mereka terima.
Kamu tahu, David Hars menulis sebuah buku lama sekali, Unholy Alliance, bagaimana kiri akan bersekutu dengan siapa saja selama mereka berpikir aliansi itu akan memberi mereka kekuasaan dan mengembalikan kekuasaan kepada mereka. Ini tidak lebih dari itu. Apakah itu perbatasan terbuka, aliansi mereka dengan Ikhwanul Muslimin, Hamas, kelompok teroris ini? Mereka tidak peduli. Saya tidak bisa cukup menekankan kepada orang Amerika. Partai Demokrat modern ini tidak akan ada DLC di tahun 1980-an yang datang dan menyelamatkanmu dengan gaya Gubernur Selatan Bill Clinton yang moderat. Partaimu sudah hilang. Partai itu telah dibajak oleh teroris, orang-orang gila, pendukung bar terbuka, perbatasan terbuka, dan orang-orang gila yang ingin mendefund polisi. Dan jika kamu ingin negaramu hancur dan menjadi mimpi buruk keamanan nasional, itulah partai yang cocok untukmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu terkejut melihat bahwa semua orang yang psikotik ini adalah perempuan? Dan tidak, aku bukan tipe yang merendahkan perempuan. Aku suka perempuan. Menurutku, mereka benar-benar luar biasa ketika mereka menggunakan otak mereka. Tapi, ketika mereka memanipulasi atau memanipulasi orang lain dengan emosi, mereka bisa menjadi salah satu makhluk paling bodoh yang pernah berjalan di muka bumi. Jadi, para perempuan ini memimpin semacam gerakan perempuan liberal yang bodoh untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang bodoh dan meruntuhkan Amerika Serikat. Maksudku, dia benar-benar tepat. Sekarang, apa yang sedang dipromosikan oleh Rashidat Tlaib saat ini? Pada hari Kamis, perwakilan Rashidat Tlaib akan memaksa diadakannya pemungutan suara yang akan mengarahkan penarikan pasukan bersenjata Amerika Serikat dari keterlibatan dalam permusuhan di Lebanon. Dia pada dasarnya sedang berusaha menghentikan pendanaan dari Amerika untuk Israel terkait hal-hal militer. Seolah-olah itu akan pernah terjadi. Laporan telah memperjelas bahwa Amerika Serikat terlibat langsung dalam komando dan koordinasi serangan Israel ke Lebanon. Bahkan sampai Presiden Trump yang mengizinkan atau melarang serangan tertentu. Ngomong-ngomong, ketika kamu mengatakan serangan Israel ke Lebanon, dan ini jelas dari Institut Arab Amerika, penting untuk diketahui bahwa ini bukanlah serangan terhadap Lebanon. Ini adalah serangan terhadap Hizbullah, yang merupakan entitas teroris seperti ISIS, di Lebanon. Jadi ketika kamu mengatakan Amerika menyerang ISIS dibandingkan Amerika menyerang Suriah, itu sangat berbeda. Karena jika kamu menyerang sebuah negara berdaulat, dibandingkan menyerang entitas teroris di dalam sebuah negara, itu jelas tidak sama. Dan kamu mungkin akan sangat terkejut mendengar bahwa orang Amerika sebenarnya berpikir bahwa terorisme seharusnya tidak dibiarkan ada di dunia. Aku tahu, mengerikan, mengejutkan, mengejutkan. Dan karena hal ini, serta hal-hal lain yang akan kita bahas sebentar lagi, Rashidat Tlaib merasa sangat tersinggung jika dia dianggap sebagai pendukung teroris. Ketika kami menyadari bahwa acara ini akan menjadi pekerjaan penuh waktu kami paham bahwa kami akan membutuhkan sponsor. Tapi aku sangat bersikeras bahwa kami hanya akan mengiklankan hal-hal yang baik untuk para pengikut kami. Kami telah mencari perusahaan-perusahaan yang benar-benar akan meningkatkan kualitas hidup kalian. Dan Chapter adalah salah satu pilihan pertama kami. Kalian tidak perlu aku beritahu bahwa Medicare itu bermasalah dan mahal. Dan itu sangat menggangguku. Tapi itulah alasan Chapter ada. Dan tolong katakan padaku bahwa kalian sudah mulai menggunakan layanan mereka. Karena mereka membantu kalian memilih rencana yang benar-benar masuk akal untuk kalian. Bukan rencana yang menguntungkan para penasihatnya. Pengguna rata-rata menghemat lebih dari $1.100. Panggilan mereka gratis. Hanya butuh sekitar 20 menit dan bisa menghemat banyak uang serta stres untuk kalian atau orang yang kalian cintai. Jadi, hubungi Chapter di 610-680-3337. Itu 610-680-3337. Dan dukung juga perawanan saat kalian melakukannya. Bagaimanapun, pemungutan suara akan menjadi bukti jelas apakah anggota Kongres menyetujui keterlibatan Amerika Serikat dalam invasi, pendudukan, dan penghancuran Lebanon oleh Israel. Amerika Serikat tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Bla 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 bla. Hal-hal bodoh yang terus kita lihat di mana-mana. Mari kita lihat apa yang Brian Mas katakan tentang ini. Resolusi ini sangat ceroboh dan tidak serius. Benar. Anda meminta untuk menarik pasukan Amerika Serikat dari negara di mana kita tidak sedang berkonflik. Israel membunuh teroris, saya baru saja menyebutkan semua serangan yang terjadi sejak awal April. Tapi kita tidak sedang berkonflik di sana. Jadi maksudmu kita tidak bisa menempatkan militer di sana? Saya sebenarnya ingin berdiskusi. Saya akan memberikan sedikit waktu kepada rekan saya. Apakah kita benar-benar tidak bisa meninggalkan militer di sana?
Perwakilan Tlaib, saya berikan Anda 30 detik atau 10 detik. Apakah kita tidak bisa meninggalkan militer? Saya ingin tahu, apakah Nona Haram, seorang mahasiswi dari desa Kristen Akala di Lebanon Selatan, dia bukan teroris. Dia dibunuh pada hari Senin. Dia sedang pulang ke rumah setelah menyelesaikan ujian di Universitas Lebanon di Beirut. Silakan cek sendiri. Menarik, sangat menarik. Jadi tiba-tiba Rashida Tlaib benar-benar peduli pada orang Kristen dan nilai-nilai Kristen, seperti nilai-nilai Amerika. Sementara dia juga tidak menyebutkan bahwa orang Kristen di Lebanon telah dianiaya oleh kelompok Islamis di Lebanon. Karena bagi kalian yang belum tahu, Lebanon seharusnya menjadi negara Arab multikultural. Arab tidak berarti Islamis. Itu artinya sesuatu yang benar-benar berbeda. Itu berarti orang-orang dari Timur Tengah. Bahkan, ada banyak orang Arab Yahudi yang tidak diketahui banyak orang. Tapi di Lebanon sendiri, mereka mencoba menciptakan pembagian multikultural dari berbagai jenis orang Arab, entitas agama yang berbeda, Kristen, dan lain-lain. Mereka tidak terlalu berhasil, karena para Islamis tidak terlalu menyukainya. Dan mereka membangun sebuah entitas teroris yang terus-menerus menganiaya orang-orang Kristen ini. Fakta menarik bagi kalian yang tertarik. Bom Israel menargetkan mobil keluarganya, menewaskan dia bersama saudara laki-lakinya, Tony, ayahnya, James, dan dirinya sendiri yang merupakan seorang dokter gigi di komunitas tersebut. Dia bukan teroris. Negara kita harus berhenti membantu dalam pembunuhan ini. Saya suka ketika dia berkata, buktikan. Buktikan. Karena, omong-omong, Hamas sendiri telah mengumumkan pernyataan minggu ini yang mengatakan hal-hal seperti, ya, jurnalis yang dibunuh Israel itu sebenarnya bekerja untuk Hamas dan menyamar sebagai jurnalis. Inilah yang mereka lakukan. Mereka mengambil orang-orang biasa dan mengubah mereka menjadi teroris. Atau teroris yang mereka ubah menjadi orang biasa. Sehingga mereka bisa berkata, ya Tuhan, dia membunuhnya. Israel tidak melakukan itu. Kita semua tahu ini sederhana, seperti tes IQ tingkat rendah. Bagi saya, dia bukan seorang teroris. Dia adalah seorang manusia yang seharusnya masih hidup hari ini. Rupanya, seorang murid yang menjanjikan. Rekan-rekan saya harus tahu bahwa saya akan mengambil kembali waktu saya. Saya akan memberi Anda lebih banyak waktu untuk berdebat. Seperti yang Anda lihat, saya pasti akan memberi Anda waktu. Sulit untuk memahami Anda saat Anda berteriak. Pokoknya, jadi ini seperti dia bilang, kita harus menghentikan semua yang terjadi di Lebanon karena dia tidak tahu. Dan mari kita tonton ini. Kelompok pengawas kini membunyikan alarm atas apa yang mereka sebut sebagai kekhawatiran serius terkait etika dan keamanan nasional yang melibatkan perwakilan Demokrat Rashida Tlaib dalam sebuah laporan baru. Kelompok tersebut Tidak mungkin. Kekhawatiran tentang Rashida Tlaib. Serius? Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi dia adalah warga sipil Amerika yang paling luar biasa dan sempurna. menuduh bahwa dia memiliki hubungan dengan organisasi teroris. Meja Berita Nasional Jeff Harris bergabung bersama kami setelah menelusuri laporan ini malam ini yang berfokus pada segala hal, mulai dari sumbangan kampanye hingga pidato publik. Jelaskan semua yang kamu ketahui. Jadi, Institute untuk Studi Antisemitisme Global, Semitisme dan Kebijakan merilis laporan baru berjudul Retorika dan Asosiasi Bermasalah Rashida Tlaib. Dokumen setebal 19 halaman ini merinci apa yang mereka sebut sebagai masalah etika serius dan juga kekhawatiran keamanan nasional. Kekhawatiran tersebut terkait dengan dugaan afiliasi Tlaib dengan kelompok teroris dan keterlibatan yang telah didokumentasikan dengan organisasi yang terkait dengan Hamas dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, yang keduanya merupakan organisasi teroris asing. Laporan tersebut juga menyarankan bahwa retorika Tlaib menimbulkan kekhawatiran tentang potensi risiko terhadap integritas etika dan institusional Amerika Serikat. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka bahwa seorang pendukung teroris ternyata tidak sejalan dengan etika Amerika Serikat? Bukan aku. Aku sama sekali tidak akan menghubungkan kedua hal itu. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kita? Kita baru saja mulai. Aku ingin mengatakan kepada mereka semua, Setiap pendukung genosida. lihatlah ruangan ini. Kita tidak akan pergi kemana-mana. 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 Ini benar-benar menyedihkan dan agak lucu serta histeris pada saat yang sama. Dia sangat bodoh. Dan sayangnya bagi kita semua, dia benar-benar ada di dunia nyata dan setiap hari berjuang untuk hak-hak orang Amerika. Lihat bagaimana dia memperlakukan pria ini. Rashida. Apakah kamu mewakili Amerika atau Palestina? Anggota Kongres Tlaib. Ironi dari orang-orang ini. Ironi dari fakta bahwa orang-orang ini memiliki kewarganegaraan dan mengaku mendukung Amerika, padahal satu-satunya hal yang benar-benar bisa mereka bicarakan adalah mencoba membantu kelompok lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan rakyat Amerika,
Sejujurnya cukup melelahkan. Juga agak lucu. Dan kenyataan bahwa orang Amerika belum melakukan apapun untuk menyingkirkan orang-orang yang jelas-jelas bertindak melawan agenda Amerika, sejujurnya di luar nalar saya. Dari Ilhan Omar, The Squad, sampai AOC, kamu tahu, Ilhan Omar yang melakukan semua penipuan ini. Dan AOC yang benar-benar seorang komunis Marxis. Rashidat Tlaib yang mendukung teroris. Kamu punya orang-orang ini. Sekelompok perempuan yang ada di Kongres memperjuangkan hal-hal yang semuanya penipuan. Marxisme, terorisme, keyakinan anti-Amerika, dan entah bagaimana mereka masih tetap berkuasa. Teman-teman, menurutku sudah saatnya kita melawan hal ini. Setuju kan? Terima kasih atas perhatian kalian terhadap masalah ini.